mulai dari mana, tapi yang pasti gue selalu berusaha membela pihak yang benar, pastinya menggunakan bukti-bukti yang konkret. Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang... Loli kembali menjadi perbincangan di media sosial karena membohongi sahabatnya sekaligus TikToker yaitu Laili Syahda. Halo semuanya, apa kabar nih? Yang sudah like dan subscribe. Fakta populer, semoga selalu diberikan kesehatan yang tak terbatas dan senantiasa dianugerahi rezeki yang sangat melimpah. Lagi-lagi, Laura Meizani atau Loli kembali membuat heboh. Setelah saling sindir dengan salah satu sahabat Nikita, Mail Syahputra, Loli dituding Mail tengah berbadan dua. Tudingan ini sempat dibantah oleh Loli dengan mengunggah bukti hasil tes pack negatif. Nama Laili baru-baru ini menjadi sorotan publik, pasalnya Laili yang mengunggah video klarifikasi membela Loli yang dituding tengah hamil. Namun, di sisi lain, dalam sebuah sesi live, Nikita Mirzani mengungkapkan hal mengejutkan. Ia secara terbuka membongkar aib putrinya sendiri dan menyebutkan bahwa anaknya telah menggugurkan kandungannya sebanyak 4 kali. Dia dituduh hamil. Di situ ada diminta untuk aku minta tolong klarifikasi bahwa hamil intinya. Saya tahu itu anak hamil dari bulan lalu. Saya diam, hati saya hancur. Bukan cuma itu, Nikita Mirzani pun memarahi Laili karena terlalu jauh mengurusi urusan orang lain yang sama sekali tidak dia ketahui. Kalian temennya bukan, kalian kenalnya cuma di sosial media, urusannya apa saya tanya? Ya biarin, kalau dia mau bebas, dia bebas. Urusannya sama kalian ini semua apa? Saya tanya. Kalian kalau kasihan, jangan diomongin, ambil, rawat. Masukin ke kakak kalian satu-satu. Leli, ya, kamu boleh bersimpati sama manusia, boleh, itu manusiawi, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kamu into banget, padahal kamu tidak tahu cerita sebenarnya, itu menurut kamu aneh nggak? Masa kamu cuma mendengarkan cerita dari seseorang anak, ya, yang dari kecil sampai besar kamu tidak kenal, tiba-tiba meletak, dia berseteru dengan ibunya, orang lain tahu semua. Akhirnya kalian mencoba mendekatkan diri, mencoba mend-DM lewat TikTok lah, lewat Instagram, seolah-olah kalian ini adalah dewa penolong. Hanya berselang sehari, Laili Syahda yang mengunggah video klarifikasi Loli mengaku jika dirinya tertipu dan meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Namun perbuatan Laili itu memicu komentar dan hujatan dari netizen. Inilah detik-detik Nikita Mirzani memarahi dan netizen menghujat Laili. Tonton sampai akhir ya. Gue gak tahu harus mulai dari mana, tapi yang pasti gue selalu berusaha membela pihak yang benar, pastinya menggunakan bukti-bukti yang konkret. Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Di situ wanita ini meyakinkan gue 100%, bahkan dia memberikan foto bahwasannya dia sedang dalam keadaan datang bulan. Gak cuma itu, karena gue bener-bener pingin mendapatkan info yang valid, gue minta dia untuk membuat video sedang melakukan test pack, dan ternyata test packnya itu negatif, itu pun videonya no cut. Pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar aib dia di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Gue bener-bener ngerasa dibohongin, ngerasa dimanfaatin, dan gak lama dari situ ada orang yang laporan ke gue bahwasannya beberapa hari yang lalu Loli ini ada ngejelek-jelekin gue dan ngelarang orang tersebut temenan sama gue. Terus maksud lo apa? Tiba-tiba lari ke gue minta tolong untuk nge-up klarifikasi lo selama ini kalau lo gak suka sama gue. Hanya sedikit info bahwasannya klarifikasi yang kemarin gue upload itu sangat amat gue perhalus, karena dari pihak si wanita ini meminta gue untuk menjelek-jelekan Mail dan juga memberikan banyak spill mengenai keburukan ibunya. Tak lama setelah gue mengunggah video klarifikasi tersebut, dari pihak Mail itu ada ngekontak gue secara baik-baik. Jadi kalau kalian ada yang bilang, oh palingan lu dibungkam, coba aja kalian lihat ada nggak orang yang ngelaporin atas nama gue. Nggak ada. Gak cuma itu, kalian inget nggak awal-awal kenapa si wanita ini dispekulasikan hamil? Karena ada bukti chat dari seorang wanita namanya Cindy. Dia bilang bahwasannya si wanita ini positif. Dan ternyata baru terbuka alasan kenapa Cindy nge-spill bahwasannya si wanita ini positif. Kalian bisa main ke akunnya Cindy, di situ dia udah klarifikasi. Intinya bahwasannya dulu wanita ini pernah terjangkit hutang 90 juta. Kalian mikirnya itu hutang udah selesai kan? Ternyata enggak. Ternyata hutang tersebut dilunaskan oleh pihak Cindy dan juga salah satu temannya yang lain.
selama ini kemarin yang utang 90 juta itu lo yang salahnya, Sen? Iya, gue sama Siti. sama Rangga itu juga ada banyak ngebantuin karena dia ngutang tuh bukan satu orang doang Kak, tapi banyak. Itu tuh kita tuh ditagih-tagih sama administrator dan lain-lain sampai kita yang ngetos karena emang udah gak ada uang ngebalik, itu nggak juta tau Kak. Lo semua yang masih menormalisasikan, masih berpikir emangnya kenapa kalau dia positif, itu kan urusan dia. Di Indonesia Raya ini tidak bisa ya kalian membenarkan yang namanya aborsoy. Gue dari lubuk hati yang paling dalam, gue meminta maaf banget sama Mail dan juga sama Kaniki karena mereka berdua ini jadi kebawa-bawa, dianggap mereka ini orang yang jahat. Padahal kalau kalian tahu ya, Mail ini deket banget sama keluarganya Kaniki, bahkan sering banget dititipin, Mail titip Loli ya, kalau ada apa-apa tolong kamu maju. Dan semalam pada saat gue teleponan sama Mail itu dia ngebuka semuanya, dan kalau kalian ngikutin drama ini semua dari tahun lalu, segalanya akan terasa make sense. Dan ya udah, Kaniki dia tuh ibunya, dia yang paling tahu anaknya, dan juga Mail dia itu udah ngomong Loli dari umur berapa tahun, jadi dia udah tahu banget busuk-busuknya. Sekali lagi gue minta maaf sama Kaniki dan juga Mail, bener-bener mereka jadi kebawa-bawa dan ikutan dihujat. Intinya dari pihak mereka itu udah capek banget guys sama si wanita ini, dan sekarang mungkin ya udahlah biarkan sosial media yang mengurus si wanita ini. Dan mohon maaf ya, ini juga mungkin salah satu alasannya ternyata si wanita ini lagi sepi endorsan ya. Jadi mungkin gue dijadikan perantara untuk nge-up kasus dia biar endorsannya makin banyak. Jadi gitu caranya. Gue jarang banget ya, bahkan gue gak pernah ikut campur masalah kayak gini di TikTok. Gue pengen hidup gue adem-adem aja. Tapi menurut gue, Layli, kali ini lu udah jadi bumerang buat diri lu sendiri. Selama gue hidup di dunia nih, ada satu hal yang jadi pelajaran banget buat gue. Cara paling cepat buat ngancurin diri sendiri itu dengan lo nimbrung masalah orang, dengan ikut-ikutan masalah orang. Itu paling cepat, dan gue rasa ini udah terjadi sama lo ini. Lo dengar cerita dari pihak A, lo percaya, lo ceritain di akun TikTok lo. Abis itu lo dengar lagi cerita dari pihak B, lo percaya, lo ceritain lagi di TikTok. Gue ini bukan berada di salah satu pihak A atau B, tapi ngerti gak maksud gue? Yang bikin masalah ini adalah diri lo sendiri. Ini tuh jadi bumerang buat diri lo sendiri. Oke lah lo ngomong, lo bilang gue mau mencari fakta yang benar, gue membela yang benar. Enggak cuma itu. I'm so sorry, I have to say this. Tapi lo juga nyari engagement. Beberapa kali gue lihat video lo ini ngebahas masalah orang. Ujung-ujungnya apa? Endorse. Ujung-ujungnya endorse. Paling epic waktu itu lo lagi ngomongin perceraian Andre Taulani, tiba-tiba ada endorsement sabun masuk. Gue gak tahu ya, apakah hal ini udah wajar, apa emang sekarang orang-orang udah pernah gak punya empati. Terus dia juga sempat bikin story di TikToknya, bla 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 bla, gue baru aja cerai loh, please jaga hati gue, jangan disakitin dulu. Lo bisa baca sendiri, pada paham gak sih, gue ini gak mau, bukan ikut campur tapi disuruh nyampur. Layli, dengan lu ngomong lo lagi proses bercerai, tandanya kan lo udah dewasa. Kenapa mau disuruh-suruh? Maksud gue, lo nih jangan kayak orang gak punya pendirian. Jadi apa yang bisa gue bilang selain lu nyari engagement? Gue yakin 100% setiap orang tuh punya pola pikir apa yang harus dilakukan dan apa yang gak boleh dilakukan. Biar kata disuruh-suruh sama orang, kalau itu membahayakan diri lu sendiri ya harusnya gak lu lakuin. Berkali-kali gue lihat dia tiba-tiba tap in endorse, masuk lagi parfum. Gue tuh bukan yang mau menyerang secara personal, tapi semoga lo jadi belajar. Karena gue lihat TikTok lo ini sekarang komentarnya dinonaktifin. Kalau kayak gitu nanti lo gak bisa dapet insight dong. Dan menurut gue, the way lo bikin konten di TikTok, the way lo berbicara, the way lo berpikir, harusnya lo punya potensi lebih buat lebih kreatif dengan gak mencari uang dari masalah-masalah yang lagi ada. Daripada jadi bumerang. Sumpah ya, gue tuh bingung sama kakak ini. Kemarin bikin konten A, sekarang bikin konten B. Bisa berubah gitu aja. Saya tahu niat kamu baik, ingin membantu orang, ya ingin meluruskan sesuatu yang memang gak bener gitu loh. Tapi ya sebelum bikin konten yang kayak kemarin, cari tahu dulu gitu loh. Jangan langsung bikin konten, minta penjelasan dari kedua pihak. Jangan cuma dengerin satu pihak. Gara-gara konten kamu yang kena hujat kemarin siapa? Mail sama Nikita Mirjani. Ya, sekarang kamu bikin konten ini, ujung-ujungnya netizen balik kemana? Balik ke Loli lagi. Loli yang kena hujat. Udah paling bener biarkan emaknya yang ngurus itu anak, yang tahu sifat anak itu sebenarnya kayak gimana ya emaknya gitu loh. Nanti netizen malah bingung gitu loh, nanti A nanti B.
Nanti ujung-ujungnya Anda yang kena hujat sama netizen, kan nggak enak.